Perkenalkan, nama saya Hyunda Bintika Azza dengan NIM 190807634. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan hukum dasar kimia dengan menggunakan bahan sekitar. Sumber-sumber yang sudah saya dapatkan, yang pertama yaitu dari jurnal internasional Anjar Purba Asmara yang berjudul Study of Islamic Values in Fundamental Law of Chemistry. Hukum dasar kimia ada 5, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Yunita Aryan Sani Anwar yang berjudul Demonstrasi menggunakan bahan sederhana untuk mengenalkan reaksi kimia pada siswa sekolah dasar. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Seperti contohnya yaitu kayu yang dibakar akan menghasilkan arang atau abu, susu yang menjadi masam karena terbentuk asam laktat, dan dinamit yang meledak dan menghasilkan bermacam-macam gas. Jadi ciri reaksi kimia diantaranya mengalami perubahan warna, terbentuknya endapan, terbentuknya gas, dan atau perubahan suhu. Praktikum dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti contohnya peniupan balon dengan asam cuka dan natrium bikarbonat dan gunung berapi bikarbonat. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Etri Jayanti dan kawan-kawan yang berjudul Sharing and Jumping Tasks Based on Lesson Design of Conservation of Mass Concept. Pada jurnal tersebut dituliskan untuk eksperimen hukum kekekalan massa direaksikan dua larutan NaOH dan CuSO4 yang nantinya reaksinya akan menghasilkan 8 CuOH 2 kali dan Na2SO4. Dari percobaan tersebut dapat menemukan konsep reaksi yang ada, bahwa massa yang sama setelah reaksi dan sebelum reaksi meskipun telah terbentuk endapan. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Nyoman Sudarma yang berjudul Pemanfaatan betadin sebagai indikator uji klorin pada beras berpemutih. Betadin digunakan sebagai indikator klorin pada beras. Klorin adalah bahan kimia yang digunakan sebagai desinfektan atau pemutih kertas. Sedangkan betadin atau povidone iodin digunakan sebagai obat luka atau antiseptik. Apabila iodin dicampurkan dengan pemutih klorin akan menghasilkan warna putih keruh. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Mia Aina yang berjudul Uji Kualitatif Vitamin C pada berbagai macam makanan dan pengaruhnya terhadap pemanasan. Betadin digunakan sebagai indikator keberadaan vitamin C. Iodin yang bereaksi dengan asam bikarbonat dari vitamin C akan menghilangkan warna dari iodin tersebut. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Rubomil Head yang berjudul Avogadro's Hypothesis After 200 Years. Hipotesis Avogadro berbunyi bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas memiliki volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Pada jurnal tersebut disebutkan bahwa biasanya dilakukan percobaan dua buah balon yang memiliki ukuran sama dan mengandung gas yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Irwan Nugraha yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa Sains untuk melalui percobaan sains sederhana dengan menggunakan alat bekas pakai dan bahan sehari-hari. Penggunaan alat bekas pakai dan bahan-bahan sehari-hari ini bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa percobaan sains itu sulit dan mahal dilaksanakan secara langsung oleh siswa. Contoh dari percobaannya yaitu peniupan balon dengan menggunakan asam cuka dan soda kue. Asam asetat dan natrium bikarbonat dapat bereaksi dan membentuk natrium asetat, air, dan karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Philip Parel yang berjudul Determining the Acetic Acid Concentration in White Vinegar at Home Undergrad Chemistry Experiment dari COVID-19 Pandemic. Pada penentuan konsentrasi asam asetat dilakukan titrasi biasanya menggunakan NaOH. Namun karena NaOH berbahaya dilakukan di luar laboratorium, digantikan dengan menggunakan baking soda atau natrium bikarbonat dengan indikator alami kubis ungu. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Ayu Ainar Lida Fitri dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Penambahan Air Limbah Tahu terhadap Larutan Garam Soda Kue dan Cuka sebagai larutan elektrolit. Air limbah tahu merupakan hasil penggumpalan kedelai dengan menggunakan cuka sehingga asam pada air limbah tahu dan larutan
Baking soda akan menghasilkan larutan elektrolit yang lebih kuat sehingga dapat menaikkan arus dan tegangan untuk menghidupkan lampu LED. Yang selanjutnya yaitu jurnal dari Karina Muli, penentuan konsentrasi ragi pada pembuatan roti. Ragi berfungsi sebagai pengembang adonan roti dengan mengkonversi pati menjadi gula. Kemudian gula dikonversi menjadi alkohol dan CO2. Semakin banyak ragi yang digunakan, maka akan semakin banyak produksi CO2. Gula berfungsi sebagai makanan ragi untuk membantu jalannya proses fermentasi sehingga adonan roti dapat mengembang. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.